Inilah Honda Astrea Grand Bulus tahun 1991. Motor yang bertahun-tahun diterpa hujan dan panas, ditinggalkan di samping rumah, berkarat, keropos, dan nyaris dilupakan. Tapi justru dari kondisi inilah, sebuah restorasi sejati dimulai. Di video sebelumnya saya sudah membongkar habis semua part dari Astrea Grand Bulus ini. Mulai dari mesin, kaki-kaki, sampai bodi. Dan di video kali ini, saya ingin mengajak kawan-kawan fokus ke satu bagian yang seringkali bermasalah, tapi sebenarnya adalah nyawa dari sebuah motor tua, yaitu rangka utama. Sekilas, rangka Astrea ini terlihat masih cukup bagus. Tidak bengkok, tidak patah parah, dan secara struktur masih menopang dengan baik. Tapi kalau dilihat lebih dekat, ada beberapa titik yang sudah mulai keropos. Untungnya, keropos ini belum sampai mempengaruhi kestabilan rangka secara keseluruhan, jadi masih sangat layak untuk diselamatkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membersihkan rangka dari semua kotoran dan sisa oli yang menumpuk. Bisa dibilang, rangka ini menyimpan sejarah panjang. Berdasarkan cerita pemiliknya, motor ini sudah bertahun-tahun teronggok di samping rumah, kehujanan, kepanasan, tanpa penutup. Jadi jangan heran kalau kondisinya, menggenaskan. Setelah semua kotoran dan oli dibersihkan, saya lanjut ke proses pengelupasan cat lama. Di sini saya menggunakan metode bakar. Metode ini cukup sederhana tapi efektif untuk merontokkan cat lama yang sudah keras dan menua. Sebenarnya ada banyak metode lain seperti paint remover atau sandblasting. Tapi untuk kondisi dan alat yang saya miliki, metode bakar ini adalah pilihan paling realistis. Saat cat lama mulai terkelupas, barulah terlihat cerita lain dari rangka ini. Ada beberapa bagian yang ternyata pernah dilas sembarangan. Dugaan saya, pemilik sebelumnya ingin memasang behel Astrea Grand biasa yang panjang. Karena Astrea Grand Bulus menggunakan behel pendek, akhirnya dibuatlah dudukan-dudukan tambahan yang jelas tidak original. Kalau targetnya restorasi, bagian seperti ini tidak bisa dibiarkan. Semua tambal-tambalan yang tidak sesuai standar harus dibuang. Jadi saya potong semuanya menggunakan gerinda, sampai rangka kembali ke bentuk aslinya. Setelah itu, saya lanjut ke bagian bodi rangka yang patah. Pada bagian dudukan lampu stop, bagian ini saya las ulang dan posisikan kembali ke tempat semula. Di tahap ini, ketelitian sangat penting. Salah posisi sedikit saja bisa berpengaruh kedudukan bodi dan keselarasan motor saat dirakit nanti. Masalah terbesar ada di satu titik, yaitu bagian spakbor bawah. Di sini kondisinya sudah keropos parah sampai bolong. Kalau hanya ditambal, tidak akan kuat. Jadi mau tidak mau, bagian ini harus saya potong habis dan diganti dengan plat baru. Prosesnya saya mulai dengan membuat mal menggunakan kertas karton. Setelah bentuknya pas mengikuti rangka, mal ini saya pindahkan ke plat besi yang akan digunakan. Plat kemudian dipotong sesuai pola, lalu saya coba pasangkan ke rangka. Posisinya harus benar-benar presisi, karena bagian ini berfungsi melindungi ruang baterai dari air dan kotoran. Kalau ada celah sedikit saja, air bisa masuk dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Setelah posisi dirasa pas, saya kunci dulu menggunakan lastek. Tujuannya supaya plat tidak bergeser. Setelah semuanya benar, barulah saya las full di seluruh bagian. Dan hasilnya, bagian yang tadinya keropos dan bolong, kini kembali utuh dan solid. Dengan proses ini selesai, rangka utama Astrea Grand Bulus ini akhirnya kembali hidup. Bagian yang saya perbaiki meliputi bagian bawah yang keropos, dudukan lampu stop yang patah, serta sambungan rangka depan dan tengah yang sebelumnya retak. Inilah esensi dari restorasi motor tua. Bukan soal cepat atau mahal, tapi soal kesabaran, ketelitian, dan menghargai detail. Karena setiap goresan, setiap karat, dan setiap lasan punya ceritanya sendiri. Bagi sebagian orang, motor tua hanyalah besi tua. Tapi bagi pecinta restorasi, motor seperti Astrea Grand Bulus ini adalah warisan. Bukti bahwa motor bebek legendaris ini pernah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang di masanya. Setelah semua perbaikan rangka utama selesai, langkah selanjutnya adalah pengecatan rangka. Setelah itu, baru kita lanjut ke bagian lain seperti restorasi swing arm atau lengan ayun. Tapi tentu saja, itu akan saya bahas di video berikutnya. Kalau kawan penasaran kelanjutan restorasi Astrea Grand Bulus tahun 1991 ini, pastikan follow channel ini. Jangan lupa like dan bagikan videonya kalau dirasa konten seperti ini bermanfaat, dan tulis di kolom komentar bagian mana dari restorasi motor tua yang paling ingin kamu lihat selanjutnya. Karena dari besi tua, kita bangun kembali sebuah legenda.